pemeliharaan tanah yang ada di sekitar kita. Kita sudah melihat di berbagai wilayah, sawah-sawah berubah menjadi perumahan, dan itu adalah sawah-sawah yang produktif. Kemudian bagaimana kebun-kebun juga sudah rata, banyak juga, habis juga untuk bangunan. Sebetulnya hal itu tidak masalah, karena itu adalah kebutuhan. Tetapi yang jadi masalah ketika itu sudah berlebihan. Hal itu sudah berlebihan sehingga kita kesulitan untuk mencari tempat di mana tempat tanah tersebut adalah tanah yang subur. Karena banyak tanah-tanah pertanian subur itulah malah yang dipergunakan, termasuk saluran irigasi teknis yang dipergunakan. Nah, untuk menghalau semua itu kita tidak bisa kalau hanya dengan peraturan, tapi kita juga perlu melihat bagaimana kebutuhan dasar seorang manusia, di mana dia butuh oksigen, dia butuh kenyamanan, dia butuh juga ketenangan. Seperti orang-orang yang biasa tinggal di kota dengan segala kesibukannya, pasti dia akan mencari tempat di mana dia akan merasa nyaman. Salah satunya tempat-tempat alam. Nah, dengan kondisi seperti ini, saran saya bagi pengembangan kota, pengembangan sebuah wilayah kota, jangan lupa juga siapkan taman atau tempat-tempat di mana itu adalah ruang terbuka hijau, dan juga ruang di mana di situ ada tanaman, ada pohon-pohon yang bisa memberikan oksigen supaya kita lebih nyaman. Jangan sampai kota-kota kita habis oleh gedung-gedung dan sekitar situ semuanya adalah gedung. Tidak ada tempat hijau, tempat untuk berteduh, tempat untuk menenangkan hati bagi orang-orang yang galau. Makanya di beberapa wilayah sudah disiapkan tempat-tempat di mana ada taman, ada arena bermain. Nah, ini sebetulnya bagi para pengambil kebijakan perlu melihat ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan orang-orang tentang kelestarian alam, tentang kebutuhan alami seorang manusia. Saya coba kaitkan hal ini dengan bagaimana pensertifikatan hak atas tanah, bagaimana tentang penggunaan tanah, bagaimana tentang pemeliharaan tanah, bagaimana tentang pemeliharaan kelestarian alam. Itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah satu paket sebetulnya. Jadi seseorang yang memiliki sertifikat hak atas tanah sebetulnya tidak boleh juga asal semuanya sendiri menggunakan tanah tersebut. Ada jelas peruntukannya, ada jelas di situ tentang haknya dia itu sebatas mana. Ada jangka waktunya untuk yang berjangka. Ada pemeliharaan tanah. Maka kita mengenal adanya tante atau tanah terlantar ya. Kita lebih mengenalnya dengan tanah terlantar. Bagaimana tanah terlantar itu? Tanah terlantar itu adalah bukan berarti hanya ditelantarkan begitu saja. Karena setiap hak atas tanah itu jelas. Ada haknya, ada kewajibannya. Dan ada peruntukannya. Ketika seseorang diberikan HGB, hak guna bangunan, artinya itu adalah untuk bangunan. Jadi dipersilakan untuk membangun di situ. Banyak punya HGB besar, terutama perusahaan. Tapi bertahun-tahun, ada yang mungkin sampai 10 tahun mungkin, dibiarkan tanahnya saja, dibiarkan kosong begitu saja. Dia sudah bebaskan, sudah beli semuanya, sudah diberikan HGB induk, atau HGB untuk PT itu, tapi tidak dipergunakan, tidak dibangun. Ada yang diberikan hak guna usaha, tapi tidak diusahakan. Hak guna usahanya untuk apa? Dia biarkan terlentar, dia biarkan terbengkalai. Artinya apa? Tidak sesuai peruntukannya. Kemudian ada lagi bagaimana hak milik. Nah, hak milik juga sebetulnya tidak hanya dipersilakan untuk menggunakan semuanya sendiri. Walaupun dia hak milik, ada fungsi sosial. Fungsi sosial itu bisa kita lihat dari UPA. Di situ juga ada pengaturan tentang fungsi sosial. Bagaimana tanah itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ada fungsi sosial. Contohnya ketika ada sebuah bidang tanah, tidak boleh menutup semuanya akses bagi bidang tanah yang lainnya. Tetap harus ada akses jalan. Karena banyak juga, karena memiliki bidang tanah, akhirnya ditutup untuk jalur semua orang sekitarnya. Sehingga orang yang ada di situ nggak bisa punya akses. Kemudian fungsi apa lagi? Ya, fungsi seperti ini. Fungsi alam, hijau, pepohonan.
kita mengenal dengan adanya tata ruang, bagaimana ada aturan-aturan di situ. Bagaimana seseorang bisa menggunakan tanah itu juga harus ada ketentuannya. Mana yang ruang boleh digunakan untuk bangunan, mana itu adalah ruang terbuka hijau, mana yang penggunaannya harus menggunakan izin, mana yang merupakan kawasan-kawasan tertentu. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Maka ketika kita bicara tanah, bicara tentang aturan tanah, berbicara tentang kebijakan tentang pertanahan, kita juga harus melihat kebutuhan dasar manusia. Ya, salah satunya kebutuhan tentang alam ini, oksigen, kebutuhan tentang kenyamanan juga, kebutuhan sekitarnya, kebutuhan juga nih makhluk-makhluk lain. Coba kalau kita lihat di sini, bagaimana makhluk-makhluk lain seperti burung, binatang-binatang yang bisa hidup di sini, termasuk orang-orang juga bisa mendapatkan penghidupan di sini. Nah, kita coba lihat ke sini. Saya ajak teman-teman lihat situasi di sini. Ini adalah sebuah kawasan, ada rumah juga di sana yang merupakan rumah pengelolanya. Nah, kalau kita lihat di sana, coba alam itu, ada sawah, masih ada burung, yang burung putih di situ ya. Kita lihat alam sekitar sini. Hijaunya alam di sini. Ada lihat petani di sana, baju hijau ya, baju biru ya. Itu cukup indah kalau lihat di sini. Akan sedih sekali kalau nanti itu semua jadi rumah semua. Walaupun tidak menyalahi peraturan, karena perumahan itu memang juga diizinkan. Hanya kita perlu juga menyiapkan tempat-tempat di mana ya, kita memerlukan ruang-ruang seperti ini. Karena kita hidup tidak hanya saat ini, tidak hanya untuk kita, termasuk juga anak cucu kita dan untuk generasi selanjutnya. Oke, saya selesaikan materi ini. Ini materi terkait dengan bagaimana kita harus mampu juga memelihara alam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.